Sudah 780.000 tahun sejak ini terjadi, dan beberapa ilmuwan mengatakan bahwa kutub magnet bumi sudah lama tertunda untuk sebuah saklar. Sesuatu yang aneh sedang terjadi pada medan magnet bumi. Selama 200 tahun terakhir, perlahan-lahan melemah dan menggeser kutub utara magnetnya, di mana kompas menunjuk dari kutub utara Kanada menuju Siberia. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, pergeseran lambat ke selatan itu semakin cepat mencapai kecepatan lebih dari 30 mil per tahun, sekitar 48 km per tahun. Bisakah kita berada di ambang pembalikan geomagnetik, di mana kutub magnet utara dan selatan bertukar tempat? Medan magnet bumi dihasilkan oleh konveksi besi cair di inti planet, sekitar 1.800 mil atau 2.896 km di bawah kaki kita. Cairan superpanas ini menghasilkan arus listrik yang pada gilirannya menghasilkan medan elektromagnetik. Sementara proses yang mendorong pembalikan kutub secara komparatif kurang dipahami. Simulasi komputer dari dinamika planet menunjukkan bahwa pembalikan muncul secara spontan. Ini didukung oleh pengamatan medan magnet matahari yang berbalik kira-kira setiap 11 tahun. Medan magnet kita muncul setidaknya 4 miliar tahun yang lalu, dan kutub magnet bumi telah terbalik berkali-kali sejak saat itu. Selama 2,6 juta tahun terakhir saja, medan magnet beralih 10 kali, yang terbaru terjadi 780.000 tahun yang lalu. Beberapa ilmuwan percaya kita sudah terlambat untuk yang lain. Tapi pembalikan tidak dapat diprediksi dan tentunya tidak periodik. Pemetaan medan magnet. Para peneliti memetakan sejarah kuno medan magnet bumi menggunakan batuan vulkanik. Saat lava mendingin, besi yang dikandungnya termagnetisasi ke arah medan magnet. Dengan memeriksa bebatuan ini dan menggunakan teknik penanggalan radiometrik, dimungkinkan untuk merekonstruksi perilaku magnetisme planet di masa lalu saat ia memperkuat, melemahkan, atau mengubah polaritasnya. Untuk melacak perubahan magnetik yang lebih baru, para ilmuwan beralih ke sifat magnetik artefak arkeologi. Ketika nenek moyang kita memanaskan tungku atau kiln kuno yang mengandung besi ke suhu yang cukup tinggi, itu akan menyetel kembali magnetnya dengan medan magnet bumi saat didinginkan. Titik di mana ini terjadi dikenal sebagai titik Curie. Penelitian bahkan memasukkan beberapa bagian lantai dari bangunan zaman besi di Yerusalem yang dibakar oleh tentara Babilonia pada tahun 586 sebelum Masehi. Tetapi melakukan pengukuran pada artefak arkeologi ini sulit dilakukan. Pertama, magnetisme pada benda kuno sangat lemah, tidak cukup untuk menggerakkan jarum kompas. Dan jika ada benda yang dipanaskan dan didinginkan beberapa kali, beberapa pola magnet akan ditumpangkan. Terakhir, keandalannya tergantung pada objek yang tersisa di lokasi yang sama dengan pemanasan yang terjadi. Terlepas dari kesulitan ini, sebagian besar peneliti telah memetakan perubahan modern di medan magnet di bawah Eropa Barat dan Timur Tengah. Kura-kura, salmon, dan paus. Para ilmuwan tidak dapat memastikan dengan tepat akibat yang akan ditimbulkan oleh pembalikan. Bukti dari pembalikan sebelumnya masih belum jelas tetapi mungkin serius. Misalnya, banyak hewan menggunakan medan magnet bumi untuk navigasi selama migrasi. Penyu tempayan remaja menggali jalan keluar dari sarang bawah tanah di pantai Florida, memasuki laut dan melakukan perjalanan jauh ke Samudra Atlantik, terkadang melintasinya sepenuhnya. Kemudian, setelah bertahun-tahun, mereka kembali ke pantai Florida yang sama tempat mereka dilahirkan. Mereka menavigasi perjalanan tanpa fitur sejauh 9.000 mil, sekitar 14.494 km ini, dengan mendeteksi kekuatan dan arah medan magnet. Ketika berbicara tentang salmon, paus, burung, dan makhluk lain yang juga menggunakan magnet bumi untuk bernavigasi, hidup mereka akan sangat terganggu oleh pembalikan medan magnet. Selain itu, bumi terus-menerus dibombardir dengan aliran partikel bermuatan yang datang dari matahari dan sinar kosmik, kebanyakan proton dan inti atom, dari luar angkasa. Pada periode menjelang pembalikan,
medan magnet menjadi lebih lemah dan secara signifikan kurang efektif dalam melindungi kita dari partikel tersebut. Beberapa ahli geologi juga mencatat bahwa kepunahan massal tampaknya berkorelasi dengan periode waktu ini. Manusia atau nenek moyang kita telah ada di bumi selama beberapa juta tahun. Selama waktu itu telah terjadi banyak pembalikan dan tidak ada korelasi yang jelas dengan perkembangan manusia. Waktu yang penuh gejolak untuk teknologi. Efek langsung pada umat manusia mungkin hanya sedikit, tetapi tidak demikian halnya dengan teknologi. Para ilmuwan menggunakan satelit buatan untuk navigasi, siaran televisi, perakiraan cuaca, pemantauan lingkungan, dan segala jenis komunikasi. Tanpa perlindungan medan magnet, satelit-satelit ini dapat terganggu secara serius oleh angin matahari atau sinar kosmik yang bertabrakan dengan sirkuit elektronik. Medan magnet yang lemah di Samudra Atlantik Selatan, yang dikenal sebagai anomali Atlantik Selatan, telah berdampak buruk pada satelit dan dapat menjadi indikasi apa yang akan terjadi. Studi geologi baru-baru ini telah menyarankan kemungkinan alasan untuk anomali tersebut. Dipercaya secara luas bahwa bulan kita terbentuk ketika bumi ditabrak oleh planet T 4,5 miliar tahun yang lalu, tetapi sisa-sisa T tidak pernah ditemukan. Sekarang tampaknya sisa-sisa T mungkin berada di bawah kaki kita. Ada dua volume batu besar yang terkubur jauh di dalam bumi, masing-masing berukuran jutaan kali lebih besar dari Gunung Everest dan mengembang dan lebih padat serta lebih panas daripada bagian mantel bumi lainnya. Para ilmuwan memperkirakan bahwa massa batuan ini adalah sisa-sisa T yang hilang dan mereka mengganggu konveksi besi cair, sehingga menimbulkan medan magnet yang lemah di Atlantik Selatan. Apapun, keseriusan pembalikan magnet akan tergantung pada berapa lama pembalikan selesai. Jika perlahan-lahan bergeser selama ribuan tahun, ada kemungkinan makhluk yang bermigrasi dan juga umat manusia akan dapat beradaptasi. Sementara itu, kita harus banyak belajar tentang apa yang terjadi jauh di dalam planet kita.